Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, rekan-rekan semua. Semoga kita ada dalam kondisi sehat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Ya, baru ada 3, 4, 5, 6, ya 7 bersama saya. Tidak apa-apa. Video conference kita kali ini akan kita gunakan untuk mereview materi sekaligus jika ada yang ingin didiskusikan secara sinkron, secara langsung bisa ditanyakan di forum video conference pada siang hari ini. Sebelumnya sudah dilihat ya nilai tugas dan nilai UTS yang sudah saya berikan, yaitu rekan-rekan bisa melihatnya di Siakad ya, beserta dengan kehadirannya berapa persen yang sudah terpenuhi ya. Tolong diperhatikan aspek kehadiran karena kehadiran memiliki bobot persen atau persentase yang cukup tinggi. Jika nilai UTS, UAS dan tugasnya cukup baik, cukup tinggi tetapi kehadirannya kurang, ya indikator kehadirannya kurang itu memiliki warna orange ya, itu maka bisa saja rekan-rekan tidak lulus mata kuliah ini ya. Jadi tolong diperhatikan kehadirannya. Seperti apa kehadirannya? Seperti setelah disosialisasikan pada sospem ya, atau kalau di Unsia ini pensamaku ya namanya, itu bagaimana rekan-rekan dituntut untuk hadir di setiap proses perkuliahan, yaitu mendownload materi, menyaksikan video gitu ya supaya terrecord gitu. Nah, di sini sudah saya inputkan nilai tugas, nilai UTS ya sesuai dengan apa yang diminta di dalam tugas dan UTS gitu ya. Baik secara tekstual ya, saya minta membuat tugas itu model-model ya, model-model komunikasi yang memang belum dijelaskan di dalam materi. Kemudian untuk UTS-nya adalah membuat sebuah video gitu ya, yaitu dikreasikan dengan apa namanya, dengan ide, dengan kreativitas masing-masing ya. Saya lihat antusiasnya masih cukup baik, semangatnya masih cukup baik. Tolong dipertahankan rekan-rekan semua karena amat disayangkan sekali mata kuliah ini sebagai mata kuliah awal. Namanya juga pengantar komunikasi digital ya, artinya mengantarkan pemahaman awal teman-teman semua pada apa yang disebut dengan komunikasi. Selebihnya mata kuliah di semester yang akan datang itu bobotnya akan lebih berat lagi gitu ya. Jadi tolong diperhatikan dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing gitu ya. Manakala ada keluhan, ada kendala, ada masalah di kelasnya dengan dosennya, dengan rekannya gitu ya, itu silahkan dikonsultasikan terkait tugas, terkait UTS dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan sebagai atensi awal gitu ya, agar rekan-rekan semua dapat memperhatikannya dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita mereview pertanyaan ya. Pertanyaan dari apa namanya, teman-teman yang sudah dituliskan di dalam LMS ya, karena memang belum semua saya respon gitu ya, belum semua saya respon, dan kita akan gunakan forum diskusi di dalam Vicon siang hari ini sebagai apa namanya, kesempatan untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah dituliskan di dalam kolom komentar. Harap diperhatikan, harap dicatat, harap diingat baik-baik karena pertanyaan secara substansi maupun teknis itu sejatinya gitu ya, sejatinya itu kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Mungkin rekan-rekan sedang bekerja, tidak masalah ya. Silahkan dilanjutkan bekerjanya sambil mengikuti proses perkuliahan
siang hari ini ya. Muncul ya. Share screen. Bentar ya. Aduh, saya nggak bisa share screen ya. Bentar. Oke, nampaknya ada sedikit kendala ya. Entah itu apanya kok jadi tidak muncul share screen-nya. Kalau seperti itu saya bacakan saja ya. Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya hormati, 4 pertemuan setelah UTS sudah saya sajikan materinya dengan dosen pengembang Ibu Adinda Arifiah Siregar ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, sistem perkuliahan di Universitas Sibar Asia itu adalah tim teaching ya. Jadi kolaborasi dosen-dosen yang salah satunya ditunjuk sebagai dosen penyaji atau dosen pengembang, maka materinya disajikan oleh dosen pengembang, tetapi rangkaian materi itu disusun bersama-sama gitu ya. Karena ini tidak bisa saya share screen ya, saya coba membacakan saja gitu ya. Di materi perkuliahan ke-9 itu telah saya sajikan, telah saya share tentang prinsip-prinsip komunikasi yang berasal dari buku Prof. Dedi Mulyana. Ya, ada beberapa poin-poin penting yang memang sudah dijelaskan oleh Ibu Adinda gitu ya. Di sini ada Mbak Dianita ya, memberikan responnya. Kemudian Mas Taufik atau Pak Taufik ya memberikan resumenya tentang apa yang disebut dengan prinsip-prinsip komunikasi gitu ya. Ada proses komunikasi secara simbolik gitu ya. Nah, Pak, apa sih yang disebut dengan proses komunikasi secara simbolik? Sederhananya gitu ya. Kalau kita belajar kan harus memang harus dimudahkan gitu ya, disederhanakan. Sederhananya bentuk simbol paling sederhana itu adalah komunikasi nonverbal gitu ya. Jadi senyuman, ekspresi marah, ekspresi sedih itu adalah simbol-simbol yang dipertukarkan ya, yang memiliki pesan tersendiri ya. Lebih daripada itu, kajian yang lebih luas tentang simbolik itu dikaji di dalam komunikasi antar budaya. Ada simbol-simbol di setiap budaya yang memberikan atau merepresentasikan suatu makna tertentu gitu ya. Misalkan di Toraja ya, ketika mengadakan suatu upacara pemakaman itu harus memotong berapa ekor kerbau gitu ya, menandakan kasta sosialnya itu apakah kalangan sosial yang atas, menengah, atau kalangan sosial yang bawah dan lain sebagainya. Ataupun di kebudayaan Jawa, orang Sunda gitu ya, orang Padang itu memiliki hal-hal yang dapat kita kaji dari simbol-simbol itu tadi gitu ya. Terlihat dari cara berpakaian atau baju adatnya, baju tradisionalnya gitu ya. Apa sih makna di balik blangkon Jawa itu? Apa sih makna di balik keris yang suka diselipkan di bagian belakang pinggang orang-orang Jawa gitu ya, dan lain sebagainya.
Nah, jadi komunikasi sebagai suatu proses simbolik itu adalah komunikasi yang tersirat gitu ya. Ada media khusus yang digunakan sebagai penyampaian pesan, tetapi ada maknanya di dalamnya. Nah, bagaimana kita mengartikan, bagaimana kita menginterpretasikan simbol-simbol itu tadi. Kemudian prinsip yang kedua ya, ini bagus ya Mas Taufik yang meresum ya, menyajikan poin-poin di dalam kolom komentarnya ya terkait prinsip komunikasi. Yang kedua, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, berdasarkan teori dan praktik komunikasi, apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk komunikasi. Ketika kita tidak merespon pesan dari seseorang, itu adalah bentuk komunikasi. Artinya apa? Artinya ya memang kita tidak menginginkan komunikasi dengan dirinya. Atau memang kita tidak merasa nyaman berkomunikasi dengan dirinya. Itulah yang dikemukakan, itulah yang diperlihatkan, itulah yang diproyeksikan melalui sikap kita, gitu ya. Jadi segala bentuk perilaku kita, sikap kita itu adalah komunikasi. Makanya kalau teman-teman bergaul dengan orang-orang komunikasi, diamnya seseorang itu adalah sedang berkomunikasi, gitu ya. Contoh sederhana, kenapa sih misalkan kamu kok selalu diam atau kamu kok akhir-akhir ini diam gitu ya. Itu biasanya kita temukan di dalam sebuah hubungan, relationship ya. Entah itu pacaran, entah itu suami istri dan lain sebagainya. Karena memang si A sedang merasa sedang mengalami emosi marah atau sedih sehingga dirinya diam. Diajak komunikasi pun diam, tidak memberikan feedback, tidak memberikan respon gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah masuk ke dalam prodi komunikasi, mempelajari komunikasi, bahwa Pak, kok saya memberikan informasi atau pesan ke atasan saya, kok tidak merespon ya? Gitu. Nah, itu bisa kita telaah dengan beberapa perspektif ya. Apakah memang ada kesalahan personal ya yang memang kita lakukan kepada atasan kita, ataukah memang kinerja kita dianggap tidak baik, lemah, buruk gitu ya, sehingga atasan kita tidak memberikan respon yang baik. Atau memang kita kaji dari sudut pandang psikologi komunikasi. Nah, psikologi komunikasi mengkaji lebih jauh pada bagaimana sih psikologi seseorang itu ketika diajak berbicara. Apakah dirinya sedang berada di dalam kondisi baik-baik saja, atau sedang mengalami suatu musibah, mengalami suatu permasalahan, baik masalah di keluarga terbawa ke dalam lingkungan pekerjaan ya, atau sebaliknya masalah kerjaan terbawa di dalam lingkungan keluarga gitu. Jadi kita sah-sah saja dan boleh-boleh saja menginterpretasikan dari perilaku seseorang. Bagaimana seseorang bersikap kepada kita, itulah pesan yang disampaikan. Karena menurut McLuhan, the medium is message. Ya, jadi apa yang terlihat dan apa yang dilihatkan oleh seseorang kepada kita itu adalah pesan tersendiri. Baik itu pesan verbal maupun non verbal gitu ya. Kalau verbal ada ucapan, ada kata-kata. Kalau non verbal tanpa dirinya berbicara pun dirinya sudah mentransfer ya, mengirimkan pesan komunikasi kepada kita. Jadi the medium is message gitu ya. Apa yang ditampilkan itu adalah pesan yang disampaikan gitu. Poin ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Ya, apa isinya gitu. Tentu komunikasi itu kan berbicara menurut Laswell ya, siapa mengatakan apa kepada siapa melalui media apa dan menghasilkan efek seperti apa. Nah, apa pesan yang disampaikan? Lalu seperti apa kita mengemas pesan itu? Ketika pesan itu disampaikan melalui ruang virtual maupun non virtual secara onsite. Makanya teman-teman kalau kita perhatikan gitu ya, saya mengambil contoh di bidang lain karena saya mengajar juga digital marketing. Proses marketing itu sebagai suatu proses komunikasi yang mentransfer atas penawaran suatu barang atau jasa kepada konsumen, ya logika sederhananya atau konsep sederhananya seperti itu. Tetapi barang dan jasa itu ada yang sifatnya low involved ya, ada yang high involved ya. Ada yang memiliki kecenderungan ikatan yang rendah
dan ada yang memiliki kecenderungan ikatan yang tinggi. Ikatan yang rendah itu ketika kita beli bakso 10.000 ya sudah selesai gitu ya. Asal kita lapar di mana aja ada rekomendasi enak makan. Atau barang yang lain. Ketika kita beli apa ya? Kebutuhan penunjang untuk pekerjaan misalkan ya, beli buku ya atau beli sepatu itu yang relatif harganya 500 ke bawah gitu ya. Itu langsung kita cari ke toko, beli, dan lain sebagainya. Itu yang masuk ke dalam low involved. Nah, bagaimana yang high involved? Ya, high involved itu adalah kecenderungan seseorang memiliki keterikatan dan resiko yang tinggi. Seperti jual beli properti, gitu ya. Terus menggunakan asuransi A, B, C, dan lain sebagainya. Kalau pengen umroh, ya, menggunakan travel mana A, B, C, karena ada beberapa kasus ya penipuan, gagal berangkat umroh dan lain sebagainya. Nah, maksud saya dari high involved itu tadi kecenderungan orang untuk berkomunikasinya itu dituntut berkomunikasi secara langsung. Nah, ini di dalam poin ketiga, komunikasi memiliki dimensi dan ruang. Ada kalanya komunikasi itu lebih baik dan lebih efektif itu berlangsung secara virtual dan ada kalanya komunikasi itu berlangsung secara non virtual, bertemu secara langsung gitu ya. Kita mau beli rumah nih di perumahan gitu ya, di Andara gitu ya, biar jadi Sultan Andara. Nah, tentunya kita datangnya ke marketingnya secara langsung gitu ya. Apa kelemahan kelebihannya, bagaimana proses pembayarannya, berapa lama jangka waktunya ya. Lalu siapa saja yang dilibatkannya, bagaimana proses balik nama gitu ya, sertifikat rumah dan lain sebagainya kan. Jadi ini yang disebut dengan dimensi isi dan waktu gitu. Ada isi yang harus disesuaikan dengan waktunya di mana, ruang dan waktu gitu ya. Ruangnya secara virtual atau non virtual. Ya, tadi saya berikan contoh yang low involved dan high involved tadi. Poin yang keempat, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Oke. Poin ketiga, sorry, itu poin ketiga dan kelima ya. Tadi saya memberikan contohnya. Poin keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Ini teman-teman akan kita bahas nanti khususnya dengan saya di semester 7 ya. Akan kita bahas pada mata kuliah filsafat komunikasi. Ada 3 pembagian paradigma komunikasi ya. Tingkat komunikasi yang pesan itu sengaja harus dikirimkan tetapi tidak memerlukan konfirmasi pesan itu diterima, dan ada yang pesan itu tidak disengaja tersampaikan tetapi harus terkonfirmasi diterima, dan yang ketiga itu harus sengaja dan harus terkonfirmasi. Nah, itu kajiannya memang cukup memerlukan fokus dan konsentrasi yang cukup tinggi gitu ya, tetapi untuk memahami komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan itu, ada kalanya kita menerima dan mengirim pesan itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya, kalau kita di dalam lingkungan pasar gitu ya, ada beberapa orang yang kita kenal atau yang mengenal kita melambaikan tangan. Maksud kita melambaikan tangan itu menyapa si A, tetapi kok yang merespon si B. Gitu ya. Nah, ini sesuatu hal yang sifatnya tidak disengaja, tetapi terkonfirmasi pesan itu diterima oleh komunikan gitu ya. Jadi ada komunikasi itu sengaja maupun tidak disengaja, baik secara verbal maupun non verbal gitu. Keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi ya. Kita bisa memprediksi dengan cara mempersiapkan metode atau cara gitu ya. Ketika saya menyampaikan pesan ini dengan kehati-hatian, maka si A akan memberikan respon seperti apa ya? Gitu. Apakah marah, sedih, kecewa, berontak dan lain sebagainya. Ketika kita sebagai seorang orang tua gitu ya, memberikan edukasi pesan kepada anak gitu ya, yang anak butuhkan, yang anak harapkan itu suatu sentuhan kasih sayang ya, pemahaman, ingin dimengerti, ingin ditemani gitu. Nah, maka respon yang dapat kita prediksi itu anak akan merasa nyaman, terbuka dan lain sebagainya. Berbeda dengan sebagai orang tua, kita langsung mendikte, mencecar pertanyaan, harapan kita anak terbuka, tetapi anak justru murung, takut, justru malah tertutup. Ya.
Komunikasi bersifat sistemik gitu ya, ada sistem-sistemnya seperti sistem itu kalau kita lihat itu contohnya bahwa komunikasi bersifat transaksional seperti jual beli dagang gitu ya. Apa yang kita sampaikan lalu apa yang kita dapatkan dari feedback yang diberikan oleh komunikan. Kemudian yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jadi ada unsur homofili di sana, kesamaan latar belakang. Kita ke luar negeri ketemu orang Indonesia senang, ya. Di Jawa, ya, di Jogja, ya, ketika kita sama-sama orang Sunda senang gitu, karena ada kesamaan identitas, gitu ya, dan lain sebagainya. Komunikasi bersifat non sekuensial, artinya komunikasi bersifat dua arah, ya, sirkulasi gitu. Karena komunikasi yang baik, yang ideal, ya, ada feedback yang diberikan, baik itu feedback secara verbal maupun non verbal. Kemudian komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional, ini masih umum ya, komunikasi itu memang bersifat proses gitu ya, ada penerima, ada pengirim pesan dan ada pesan atau feedback yang disampaikan. Komunikasi bersifat irreversible ya, komunikasi bukan panacea ya untuk menyelesaikan berbagai masalah gitu. Jadi bukan artinya komunikasi ini sebagai satu-satunya cara gitu ya, sebagai satu-satunya cara alat untuk menyelesaikan semua masalah gitu ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Mas Taufik gitu ya. Bagus sekali ini apa namanya? Resume gitu ya. Kemudian kita lihat lagi komentar selanjutnya. Nah, ada yang bertanya di sini, ada Mbak Zevanya? Nggak ada ya, nggak hadir ya. Oke. Ada Mbak Zevanya ya. Selamat malam Pak Ihsan. Ya, saya jawab selamat siang ya karena baru meresponnya sekarang. Izin bertanya Pak, seorang komunikator yang bertanya kepada komunikan, namun komunikan bersikap pasif, hanya melakukan komunikasi dengan menjawab apa yang ditanya komunikator. Apakah bisa disebut sebagai prinsip komunikasi yang berkelanjutan? Oke, pertanyaan pertama itu. Lalu dalam prinsip setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Apakah pelakunya hanya manusia atau bisa makhluk hidup lain seperti binatang yang berkomunikasi lewat suara khasnya? Terima kasih. Oke, ada dua pertanyaan yang menarik ya. Bentuk seseorang memperlihatkan sikap pasif itu adalah feedback yang diberikan. Seperti tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa kenapa seseorang bersikap pasif atau bahkan stagnan gitu ya, tidak berbicara, tidak bergeming, tidak merespon, ya berarti dirinya menolak proses komunikasi itu, menolak informasi yang diberikan, gitu ya. Karena memang kalau kita kaji ada beberapa latar belakang yang bisa mempengaruhinya, entah itu heterofili yang sangat tinggi, ya perbedaannya sangat tinggi dari segi latar belakang pendidikan, budaya, status sosial, gitu ya, atau memang dari segi psikologi komunikasinya seseorang itu tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu ya pertanyaan jawaban untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, setiap pelaku komunikasi memiliki potensi, setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Apakah pelakunya hanya manusia atau bisa makhluk hidup lain seperti binatang yang berkomunikasi? Oke, ini menarik. Di dalam kajian sampai saat ini kita berfokus pada manusia sebagai aktor utama di dalam proses komunikasi. Tetapi kalau teman-teman melanjutkan studi ke jenjang S2, itu akan dibahas bahwa aktor komunikasi tidak selamanya manusia, gitu ya. Semua makhluk hidup itu bisa dijadikan sebagai subjek komunikasi, artinya aktor komunikasi. Karena ada juga bagaimana kajian ya komunikasi dengan alam, komunikasi dengan hewan dan lain sebagainya. Karena kita berada pada level S1, kita berfokus dulu pada manusia sebagai subjek dan aktor utama proses komunikasi. Gitu ya, untuk Mbak Zevanya dan teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini juga ada Mbak Sabita Dwi Purnama ya, yang sama-sama memberikan resume tentang poin-poin prinsip komunikasi ya.
Terima kasih sekali kepada rekan-rekan yang memberikan respon. Kemudian ada pertanyaan juga. Ini nampaknya sama dengan pertanyaan Zevanya ya, Mbak Sabita ya. Ada di sini ya, ada Mbak Sabita Dwi. Izin, ya silahkan ya, yang baru bergabung melalui handphone boleh. Nah di sini pertanyaannya sama sekali. Ini nggak tahu nih, apakah kebetulan atau bagaimana? Ya. Oke, di sini memberikan pendapat atau opini Mbak Sabita. Menurut saya dalam hal ini bisa dikatakan sebagai prinsip komunikasi yang berkelanjutan, walaupun komunikan hanya menjawab apa yang ditanya oleh komunikator. Hal ini karena setiap pelaku komunikasi saling mempengaruhi satu sama lain yang tentunya dapat kita lihat dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Ya, betul, boleh ya. Artinya teman-teman memberikan argumen, opini itu sah-sah saja, gitu ya. Tetapi ketika seseorang hanya menjawab atas pertanyaan yang kita sampaikan, tidak memberikan pertanyaan balik, ya memang kadang begini ya, kita sebagai orang komunikasi itu bergerak dan tidak bisa terpisahkan gitu ya antara prediksi respon komunikan dengan intuisi yang kita miliki gitu ya. Kok kenapa ya komunikan yang kita ajak bicara itu tidak memberikan respon yang kita harapkan? Apakah memang ada penolakan gitu ya, atau memang sedang tidak ingin diajak berkomunikasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita juga harus bisa memahami gitu. Tidak bisa memaksakan sebagaimana apa yang kita harapkan. Tetapi kita masih bisa berupaya melalui instrumen-instrumen cara berkomunikasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Apakah itu secara interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan ada satu lagi komunikasi yang disebut komunikasi asertif. Komunikasi asertif itu adalah suatu instrumen, suatu upaya bentuk komunikasi yang berusaha kita menempatkan diri di dalam posisi komunikan. Ya, ketika dirinya sedang merasa sedih, kita juga merasakan kesedihan itu. Kemudian kita memberikan suatu kontribusi yang bersifat kognisi maupun afeksi gitu ya, pengetahuan maupun perasaan gitu. Dia terhibur ya kita juga ikut senang, dia sedih kita ikut sedih gitu ya. Kemudian memberikan kejutan, memberikan pujian dan lain sebagainya. Itu sekilas gambaran tentang komunikasi asertif. Oke ya. Nampaknya materi tentang prinsip komunikasi dan pertanyaan dari teman-teman semua sudah selesai ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu intrapersonal ya, atau intra pribadi. Komunikasi, level komunikasi pertama yaitu level komunikasi intrapersonal. Ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini dari Mbak Bertis Hana Kristina. Apakah hadir di sini? Mbak Bertis ada ya, Mbak Bertis Hana ya. Oke. Apakah suara saya terdengar, rekan-rekan? Halo? Dengar, Pak. Terdengar ya? Iya. Ya. Takutnya saya ngoceh dari tadi nggak kedengeran. Aman, Pak, aman. Siap Pak Joko ya. Izin, ini kok saya tidak bisa share ya. Apa lah ya. Ada pertanyaan, langsung saja ke pertanyaan sambil membahas materi ya. Dari Mbak Berti, selamat pagi. Pak Ihsan, terima kasih. Izin bertanya, Pak, apakah ada faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam komunikasi interpersonal? Ini masih intra ya, bukan inter. Materi ke-10 ini intra, bukan inter. Kalau inter itu antar pribadi, interpersonal. Jadi intra dengan inter itu berbeda. Intra di dalam diri sendiri, aktor utamanya aktor kita sebagai aktor tunggal ya. Oke. Kemudian ada Mbak Audrey. Apakah introspeksi diri dan rasa bersyukur yang timbul adalah salah satu bentuk komunikasi intrapersonal? Bisa masuk ya. Semua bentuk komunikasi itu
berasal dari diri kita, oleh diri kita, dan kembali lagi ke dalam diri kita, gitu ya. Karena prosesnya begini, sudah dijelaskan di dalam materi bahwa proses komunikasi intrapersonal itu melalui pertama sensasi, gitu ya. Kalau tangan kita kepanasan oleh korek api, oleh puntung rokok, tentu kita bereaksi dong, gitu ya. Kalau kita kedinginan, kita bereaksi dengan menggunakan jaket, baju hangat, ya. Kalau kita kelaparan, segera mencari makanan. Kalau kita kehausan, segera mencari minuman. Begitupun dengan apa yang terjadi secara psikologi di dalam diri kita untuk memenuhi keinginan berkomunikasi. Ya. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, sering berkomunikasi dengan diri saya itu ketika ya memang kalau dari segi waktu ya itu relatifnya malam gitu ya. Kalau dari segi ruang dan waktu dari segi ruang ya, dari segi tempat itu ya memang ketika sendiri gitu ya. Di mana diri saya merasa nyaman gitu. Apakah itu sedang di kafe, apakah itu sedang di kampus, di rumah dan lain sebagainya. Nah, dari sensasi-sensasi itu apa yang kita lihat menjadi salah satu sensasi. Kok orang lain seperti itu ya? Kok saya pengen deh kayak orang itu gitu ya. Kok anak buah saya, bawahan saya seperti ini ya bekerjanya ya gitu. Apa sih yang salah dari saya sebagai leader contohnya? Atau kok penampilan orang lain menarik ya gitu. Saya juga pengen deh merubah penampilan diri saya menjadi lebih menarik seperti orang tersebut gitu. Nah, itu sensasi yang ditimbulkan dari indrawi, alat indrawi kita. Atau dari alat indera penciuman kita, alat peraba kita, dan lain sebagainya. Nah, setelah sensasi-sensasi itu terakumulasi di dalam diri kita, maka proses selanjutnya adalah masuk ke dalam tahapan kognisi, yaitu persepsi. Bagaimana kita mengakumulasikan semua hasil sensasi-sensasi itu di dalam benak kita, di dalam proses kognisi kita. Jadi persepsi itu akumulasi dari hasil sensasi yang kita bentuk, yang kita terima. Gitu. Ketika kita melihat kok nilai UTS orang lain bagus-bagus ya, kok presensi orang lain pada bagus-bagus ya, berarti saya kurang rajin kuliah nih, kurang bisa menguasai materi nih, gitu ya. Wah, kalau seperti itu, nah, jadi karena ada kesadaran dari sensasi itu tadi mengerucut atau terakumulasi ke dalam bentuk persepsi, yang kemudian setelah persepsi apa? Setelah persepsi itu beralih pada proses memori, ya. Memori, oh berarti apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Itu disimpan dulu di dalam memori, prosesnya seperti itu. Setelah memori, maka proses kesimpulan. Proses kesimpulan itu berada pada proses berpikir. Masuk ke dalam ranah psikomotorik atau hanya berada pada ranah kognisi. Bapak Ibu rekan-rekan semua, seperti kita tahu ada 3 urutan yang selalu kita kaji di dalam proses komunikasi. Pertama kognisi atau kognitif, yaitu berbicara tentang otak kita, pengetahuan kita. Kedua tentang afeksi atau afektif, berbicara tentang perasaan kita, gitu ya. Dari yang tidak senang menjadi senang, dari yang sedih menjadi gembira, ya, dari yang kecewa menjadi menerima lapang, gitu ya. Dan yang ketiga setelah kognisi afeksi itu adalah psikomotorik, penentu kita, gitu ya. Apakah kita akan berperilaku seperti A, B, C dan lain sebagainya. Itu adalah poin ketiga daripada poin-poin kognisi afektif, ya, afeksi dan psikomotorik tadi. Nah, kembali lagi pada pertanyaan tadi, bahwa apakah introspeksi diri dan rasa bersyukur yang timbul adalah salah satu bentuk komunikasi intrapersonal? Saya bisa mengatakan itu masuk, gitu ya. Karena mungkin Mbak Audrey ini seperti ini. Mbak Audrey saya proyeksikan sebagai orang berada. Ketika jalan-jalan keluar rumah, banyak orang seusianya bekerja banting tulang, bekerja keras untuk mencari sesuap nasi dan lain sebagainya, gitu ya.
Maka timbullah rasa bersyukur dari apa? Sensasi penglihatan, ya, indera penglihatan kita, atau melihat, ya Allah, ke orang lain bisa ya tinggal di kolong jembatan, tinggal di gerobak gitu ya, panas kepanasan, hujan kehujanan. Kok saya alhamdulillah dilahirkan di tengah keluarga yang berkecukupan, ya, rumah juga sangat layak dan nyaman. Maka dari apa yang dilihat, misalkan dari televisi atau secara langsung dari apa yang didengar dari cerita orang lain, itu menjadi sensasi, persepsi, memori tersimpan dulu, lalu itulah yang diberikan ke dalam diri kita, ya, feedbacknya, bersyukur itu tadi. Introspeksi pun sama, ya, jadi berasal dari sensasi-sensasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Kemudian pertanyaan dari Mbak Zevanya, apakah introspeksi diri kok sama ya? Sama-sama nih ya. Oke, kita cek. Ini adalah review materi ke-10 tentang komunikasi intrapersonal ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, tolong bisa dibedakan intra dan interpersonal. Kemudian ada pertanyaan lain ya dari Raihan Azhari. Ini Mas Raihan atau Pak Raihan ya. Selamat siang Pak Ihsan, izin bertanya mengenai komunikasi intrapribadi. Apa segala hal yang kita pikirkan sendiri lewat hati kita? Pikirkan itu lewat hati atau lewat kognisi, coba ya. Proses berpikir itu lewat hati atau lewat otak, pikiran? Ada di sini Mas Rehan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Apa segala hal yang kita pikirkan sendiri lewat hati kita itu termasuk komunikasi intrapribadi. Seperti contohnya ketika berbicara dalam hati bahwa kita bisa melakukan atau membuat sesuatu itu secara sempurna, menyemangati diri kita sendiri misalnya, apa itu termasuk dalam komunikasi intrapribadi? Ya, betul. Jadi komunikasi, segala bentuk komunikasi di dalam diri kita itu, ya itu bentuk komunikasi intrapersonal. Baik itu yang non vokal verbal, artinya kita berbicara di dalam hati gitu ya, ataupun kadang-kala kalau kita lagi ngaca gitu ya, lagi di WC gitu ya, lagi kecil, masih masa-masa kecil, atau lagi main bola dan lain sebagainya gitu, kita merasa gue ini hebat ya, gue ini keren ya gitu, gue ini pinter ya gitu. Itu bentuk komunikasi intrapersonal gitu. Tetapi kalau kita lihat dari prosesnya seperti apa yang tadi saya jelaskan, melalui tahap sensasi, melalui tahap persepsi, kemudian memori dan proses berpikir sebagai langkah akhir untuk menyimpulkan. Ya, kita merasakan. Nah, rasa ini adalah bentuk sensasi juga selain tadi indrawi gitu ya, kemudian pendengaran, alat peraba, merasakan. Berarti perasaan dalam hati bisa saja akumulasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya, cerita-cerita yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan. Perasaan itu bisa jadi akumulasi dari semua indera yang kita miliki, ya, indera eksternal kita, indera internal kita, indera eksternal kita, ya, indera yang bisa menangkap hal-hal lain dari luar diri kita. Nah, hati ini gitu ya adalah sensor internal diri kita. Makanya berbicara di dalam hati kita gitu, untuk menyemangati, ibu saya ini sangat baik sekali, sudah mendidik, menyekolahkan, membiayai. Rasanya sudah saatnya untuk membanggakan, berbalas budi dan lain sebagainya. Gitu ya untuk jawaban dari Mas Raihan. Kemudian pertanyaan lainnya mungkin, nah ini ada dari Muhammad Aditya Setiadi. Salah satu fungsi berpikir itu adalah untuk menetapkan keputusan. Ya, jika demikian, apakah mungkin kita menetapkan keputusan hanya dengan berpikir tanpa adanya keyakinan? Berpikir itu apakah begini? Cukup menarik ya. Apakah mungkin kita menetapkan keputusan hanya dengan berpikir tanpa adanya keyakinan? Ini bisa kita diskusikan. Apakah berpikir itu selalu
memiliki relevansi dengan keyakinan atau tidak? Ada yang bisa memberikan opininya? Mungkin Pak Joko dulu, mohon izin Pak Joko. Apakah berpikir itu selalu identik dan dekat dengan keyakinan? Berpikir gitu ya, berpikir dengan keyakinan. Kayaknya tidak selalu, Pak. Tidak selalu ya. Karena mengapa, Pak? Berpikir tuh lebih luas. Kalau keyakinan tuh lebih apa ya? Lebih khusus gitu ya. Ya, berpikir itu bisa Pikir saja tuh misalnya kita ya, berpikir yang sepele seperti itu. Misalnya kita pengen ke sana gitu ya. Walaupun kita nggak yakin, kita akan melakukan itu gitu. Misalnya saya pengen minum lah gitu. Saya nggak yakin saya nggak intens banget untuk memikirkan hal itu, hanya sekilas lewat aja refleks atau apa seperti itu. Oke, terima kasih dari Pak Joko. Berarti apa yang Pak Joko sampaikan ya tidak selalu gitu ya, tidak selalu beriringan gitu, tidak selalu ketika berpikir itu harus ada keyakinan. Ada yang lain yang ingin memberikan Mbak Audrey ya, karena cukup rajin memberikan pertanyaan dan tanggapan di kolom komentar ya. Mbak Audrey, bagaimana? Apakah proses berpikir itu memang selalu identik dengan keyakinan? Halo? Atau yang lainnya mungkin? Ya, masih dalam mode bekerja mungkin ya. Kalau bisa saya simpulkan secara sederhana, proses berpikir itu identik dengan proses berpikir yang sifatnya objektif gitu ya. Semua orang bisa berpikir hal yang sama gitu ya, tentang suatu benda, tentang suatu peristiwa, tetapi keyakinan itu identik dengan subjektivitas seseorang. Semua orang bisa saja menaruh rasa percaya atau memberikan persetujuan atas suatu peristiwa, tetapi tidak semua orang bisa meyakini. Sebagai contoh, apakah kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat itu sebagai tindak kejahatan kemanusiaan? Semua orang secara objektif bisa mengatakan itu adalah tindak kejahatan, ya, tindak kejahatan yang sifatnya pidana gitu. Tetapi apakah semua orang yakin ya bahwa pelaku utama, aktor utama, dalang utama ya di balik tewasnya Brigadir J itu adalah Sambo? Ada yang mengatakan Sambo, ada yang mengatakan anak buahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita kembangkan pada pertanyaan selanjutnya. Apakah yakin Sambo melakukan, Ferdi Sambo itu melakukan upaya pembunuhan berencana? Ada yang memiliki keyakinan penuh, ada yang tidak memiliki keyakinan penuh. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Joko tadi. Proses berpikir tidak mesti disandingkan dengan keyakinan. Tetapi ketika keyakinan itu muncul, maka psikomotorik yang dilakukan oleh seseorang akan semakin cepat diambil gitu ya. Contoh, ketika kita tergiur oleh suatu penawaran barang atau jasa ya, katanya ya di tahun ini ada resesi gitu ya, otomatis harga-harga properti turun dan lain sebagainya. Kita ditawarkan properti perumahan di wilayah yang cukup strategis dengan harga yang anjlok gitu ya, harga yang anjlok gitu. Dari tadinya berapa M kemudian turun menjadi 1 M saja gitu ya, 1 M berapa ratus gitu. Nah, dengan adanya penurunan itu kemudian kita analisa menggunakan analisis SWOT dan kita yakin ya mengenai kualitasnya, kualitas bangunan, lokasinya, ya sudah gitu. Semakin cepat kita melakukan proses berpikir, kitanya merasa aman, nyaman, afeksi, lalu psikomotorik langsung DP, langsung beli gitu. Tetapi tidak semua proses berpikir itu harus memang dilekatkan pada suatu keyakinan. Itu ya jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Mas Aditya Setiadi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, ke-11. Ini tentang komunikasi inter. Nah, kalau tadi intra berada di dalam diri kita, sekarang komunikasi inter. Bedanya inter dan intra, kalau intra tadi di dalam diri kita tanpa melibatkan orang lain, inter itu melibatkan orang lain. Tetapi sekarang sudah mengalami pergeseran.
interpersonal dimaknai sebagai komunikasi secara langsung antara satu individu dengan individu yang lain secara langsung. Tetapi sekarang sudah berkembang, ya. Komunikasi yang dilakukan itu bisa menggunakan handphone, video call lewat WA, Vicon menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, ya, menggunakan Microsoft Teams, ya, dan lain sebagainya. Maka disebut sebagai komunikasi interpersonal yang termedia, gitu. Oke ya, jadi penjelasan tentang komunikasi interpersonal sudah sangat jelas diberikan oleh Bu Adinda di dalam video pembelajaran, tapi kita coba elaborasi atas pertanyaan yang rekan-rekan berikan. Dari Mbak Zevanya Rosi Imelda, ya. Oke, komunikasi interpersonal materinya mudah dipahami. Izin bertanya mengenai penjelasan yang dikemukakan oleh Little John bahwa bentuk khusus komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang secara tatap muka. Betul, ya. Lalu apakah komunikasi secara online seperti video call bukan termasuk komunikasi antar pribadi? Nah, sebelum saya membaca pertanyaan sudah saya berikan jawabannya. Itu tetap masuk ke dalam kategori komunikasi interpersonal, tetapi seiring dengan perkembangan zaman ada perkembangan istilah juga, maka disebut komunikasi interpersonal yang termedia, ya, gitu. Itu ya untuk Mbak Zevanya. Kemudian Mbak Sabita juga memberikan simpulan-simpulan atau resumenya. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Bertis Hana, ya. Apakah komunikasi secara online? Oh, ini menjawab pertanyaan Zevanya, ya. Nah, apa nih jawaban dari Mbak Bertis untuk pertanyaan Mbak Zevanya? Menurut saya komunikasi interpersonal atau antar pribadi akan melibatkan orang lain di dalamnya seperti pada saat kita berpidato di depan umum, melakukan public speaking, rapat, orang lain kegiatan video call atau mulai. Nah, ini harus dibedakan. Pidato di tempat umum, khutbah Jumat, ya, bukan komunikasi interpersonal. Ya, karena komunikasi interpersonal itu melibatkan dua orang saja. Lebih daripada komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi kelompok. Ya, intinya itu ya. Komunikasi intra satu orang, inter dua orang, lebih daripada dua artinya tiga ke sana kelompok. Tetapi kelompok itu harus jelas. Apa yang disebut di kelompok? Kelompok itu suatu wilayah yang dimana anggotanya saling mengenal karakteristik dan identitas antar individu di dalamnya. Ya. Tetapi memang di dalam kelompok tidak mesti ada struktur organisasi yang jelas. Nah, makanya setelah komunikasi kelompok nanti akan dibahas komunikasi organisasi. Di sana ada hierarki struktur yang jelas. Bagaimana pola komunikasi antara atasan ke bawahan dan lain sebagainya. Relatif tidak sekaku itu kalau di dalam komunikasi kelompok. Tetapi ciri khasnya adalah orang-orang yang berada di dalamnya itu sudah saling mengenal identitas anggotanya masing-masing, ya, tahu karakteristiknya, sifatnya, alamat rumahnya dan lain sebagainya. Kemudian dari Mas Taufik ada pertanyaan, oh ini menanggapi juga, menurut saya itu dapat dikatakan komunikasi interpersonal karena dalam video call tersebut. Oke, betul ya. Oke. Kemudian kita lihat pada forum videonya apakah ada pertanyaan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke materi 12 ya. Belum ada pertanyaan ya untuk materi. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semua, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi atau memberikan argumen pendapat seputar prinsip komunikasi, komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, dan juga komunikasi kelompok. Ada pertanyaan? Mbak Arioska ya. Ada Mas Ahsani, ada Mbak Nur Hanifah, Mbak Dianita, Mas Noval,
Ini mohon izin Mbak atau Mas atau Mbak Situngkir nih. Mohon izin ya, mohon maaf sekali saya sulit membedakan. Ada Mbak Febriana, Mbak Zohra, Mbak Charity, Mas Taufik, dan Pak Joko ya. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi atau sudah dipahami? Sudah bisa dipahami ya semua penjelasan tentang komunikasi dan level-levelnya ya. Kemungkinan nanti untuk UAS gambarannya kemungkinan bisa saja sama persis dengan UTS membuat video, tetapi nanti kontennya berbeda dan bisa jadi berubah. Tetapi mungkin disamakan saja ya dengan format seperti UTS membuat video, tetapi nanti konten yang diminta itu berbeda. Ya, Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya sekali lagi ingin menitipkan kembali diperhatikan presensinya ya. Walaupun Vkon kita untuk berdiskusi secara langsung itu tidak intens setiap pekan, tetapi materi yang tersaji insya Allah sudah lengkap, ada penjelasan video dari Bu Adinda dan juga modul PowerPoint-nya ya. Kemudian juga saya fasilitasi untuk bisa menjawab semua pertanyaan. Jika tidak sempat menjawab di kolom komentar, saya jawab secara langsung melalui forum diskusi seperti siang hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja Vkon kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menambah pengetahuan kita semua, bisa mengkonfirmasi atas pertanyaan yang disampaikan. Selamat beraktivitas kembali, semoga diberikan kelancaran dan kita ada di dalam kesehatan dan lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.